Tanggal 10 Oktober kemarin ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental seluruh dunia. Itu artinya kita memiliki perhatian tinggi terhadap isu kesehatan mental. Salah satu gejala penyakit mental tersebut adalah stres. Lantas, apakah stres tersebut? Mengapa stres dapat membuat orang memiliki keinginan untuk bunuh diri? Normalkah orang yang terkena stres? Dan kemudian lantas bagaimana cara kita menanggulangi jika kita terkena stres? Atau apakah isu kesehatan mental ini hanya sebagai kedok agar penyakit mental tersebut tersebar kemana-mana? Nah, dalam literatur psikologi, stres memiliki dua jenis, yaitu eustress dan distress. Eustress ini adalah ketika stres yang kita terima membuat kita menjadi lebih tangguh, dewasa, dan ahli dalam sesuatu, misalnya kegugupan yang mengharuskan kita untuk berani berbicara di depan umum. Nah, ini adalah stres yang positif. Nah, sedangkan distress adalah stres negatif yang menyebabkan kita sedih dan merasa tidak berdaya. Banyak hal yang menyebabkan kita terkena distress tersebut. Bisa jadi karena putus hubungan cinta antar pasangan atau kesulitan mencari pekerjaan. Jika kita dapat menganggap semua stres yang kita derita adalah stres positif, tentu saja hidup akan terasa menyenangkan. Berbeda jika stres yang kita alami sebagai ketidakadilan dunia terhadap kita, yang menganggap bahwa kita adalah manusia yang paling banyak memiliki masalah, tekanan, baik itu tekanan keluarga karena orang tua berharap banyak kepada kita. Nah, inilah penyebab stres mengarah kepada hal-hal yang negatif. Bahkan ketika kondisi ini mulai parah, akan mengarah kepada stres kronis yang dapat membahayakan diri. Salah satunya ialah niat untuk bunuh diri. Nah, depresi atau stres sendiri ialah salah satu penyakit, sama halnya dengan penyakit pada umumnya. Yang membedakan penyakit ini dengan penyakit yang lainnya adalah jika penyakit pada umumnya itu dapat terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Berbeda dengan depresi atau stres. Tidak ada yang mengatakan apakah seseorang tersebut terkena stres atau tidak. Terkadang hanya yang mengalami yang merasakannya. Nah, kesalahan kita ialah memandang orang depresi atau stres itu dengan sebelah mata. Contoh ketika misalnya ada teman lagi putus cinta dengan pasangannya, lantas dengan santainya kita berkata, gitu aja kok sedih. Bukannya memberi solusi, justru malah kita merundung si orang yang mengalami kesedihan tersebut. Bukankah sudah begitu banyak orang yang bunuh diri dikarenakan percintaan? Nah, dalam buku ini setidaknya ada 9 ciri-ciri yang dapat kita jadikan rujukan agar kita mengetahui ciri-ciri depresi tersebut. Yang pertama adalah depressed mood, atau yang mengalami suasana hati yang depresif. Misalnya kita merasakan kesedihan, kekosongan, dan hilangnya harapan. Kemudian yang kedua adalah kehilangan minat dan hampir semua kegiatan sepanjang hari. Penurunan atau kenaikan berat badan yang signifikan. Yang keempat adalah insomnia, sulit tidur, atau hipersomnia, atau tidur berlebih. Yang kelima adalah psikomotor lamban, yaitu berbicara lebih lamban, volume suara mengecil, gerakan menjadi lamban, atau justru menunjukkan kegelisahan, tidak mampu duduk diam, berjalan mundar-mandir, dan meremas-remas tangan hampir setiap hari. Nah, yang keenam adalah kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Yang ketujuh, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. Nah, yang kedelapan adalah kurangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi, atau tidak bisa mengambil keputusan hampir setiap hari. Yang kesembilan adalah pikiran berulang tentang kematian. Ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana khusus atau adanya rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri atau sekedar keinginan pasif untuk tidak terbangun dari tidur di pagi hari atau keyakinan bahwa orang lain akan lebih baik tanpa dirinya. Nah, di antara gejala-gejala tersebut ada gejala utama, yang mana dalam menandai depresi yakni depressed mood, yaitu merupakan suasana hati yang depresif atau tertekan, serta kehilangan minat dan tidak merasakan rasa senang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah depresi itu sudah terprogram pada tubuh kita? Nah, sebuah penelitian skala nasional di Swedia yang melibatkan
42.161 orang kembar menemukan bahwa kemungkinan depresi kembarannya juga sangat beresiko mengalami depresi pada fase kehidupannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian twin study atau orang kembar tadi yang sebelumnya menemukan bahwa heritabilitas atau kemungkinan depresi diwariskan secara genetik. Depresi mayor berkisar antara 35-40%. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa depresi memang terkait dengan faktor genetik dan bersifat diturunkan. Lantas, jika semuanya faktor genetik, haruskah kita menyerah? Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita kebebasan atau free will, yang mana manusia bisa dilihat dari sebagaimana besar perjuangan dirinya tersebut untuk menjadi manusia seutuhnya. Kalau dalam bukunya Murtada Mutahari. Jikapun Anda terlahir dari seorang penderita stres berat, bukan berarti Anda tidak dapat mengubah penderitaan tersebut menjadi kebahagiaan. Semuanya itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Sama halnya dengan kehidupan ini. Ada anak-anak yang lahir dari keluarga yang kaya dan ada pula yang lahir dari keluarga yang miskin. Salah satu kesalahan berpikir atau falasi of retrospective determinism yang menganggap bahwa jika ia dilahirkan dari seorang keluarga yang miskin, maka hal itu tidak dapat berubah meski apapun yang terjadi. Begitupun sebaliknya, jika Anda terlahir dari keluarga yang memiliki stres akut, bukan berarti Anda tidak dapat memutus mata rantai tersebut dalam keluarga Anda. Nah, depresi atau stres tidak mungkin terjadi begitu saja. Ia pasti muncul karena ada sebabnya. Ada beberapa sebab yang menyebabkan timbulnya penyakit mental tersebut. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan menjadi penyebab terjadinya perubahan dalam manusia dalam berbagai aspek. Anda akan mengikuti lingkungan Anda. Sehingga carilah lingkungan yang tidak toksik, baik itu dalam hal keluarga maupun pasangan Anda atau bahkan atasan Anda, bahkan sekalipun itu teman Anda. Makanya jauhkan hal-hal itu dari diri Anda. Memiliki satu teman dengan hal-hal yang positif lebih baik dibandingkan 1000 teman yang memiliki banyak energi negatif. Karena energi tersebut secara tak kasat mata juga menempel pada diri Anda. Bagaimana dengan teknologi? Dengan berkembangnya era digitalisasi, muncullah sebuah aplikasi yang dimana orang dapat melihat kegiatan orang lain tanpa harus menemuinya, yang bernama sosial media. Sosial media merupakan salah satu alat penyebab terjadinya stres. Mengapa demikian? Pernahkah Anda merasa bahwa semua yang ada dalam sosial media tersebut berisi tentang kebohongan yang bermotif pamer? Tak banyak dari kita berbohong di sosial media, memposting hal-hal yang berbeda dengan maksud ia hanya ingin terlihat bahagia, jalan dengan pacar baru, mungkin makan di tempat yang mahal, atau segala hal yang membuat orang lain merasa iri. Itulah mengapa Gita Wirjawan, seorang negarawan Indonesia dan juga memiliki channel YouTube yang bernama Endgame, berkata bahwa sosial media adalah kanker baru yang menggerogoti setiap manusia yang menggunakannya. Dengan adanya tombol like, share, dan komen membuat manusia terus mengejar popularitas dengan segala cara dan melupakan esensi dirinya sebagai manusia. Dengan adanya sosial media, persepsi kita terhadap kebahagiaan berubah drastis menjadi suka pamer, glamor, boros, dan lain sebagainya. Dengan adanya sosial media, banyak dari kita yang minder dikarenakan selalu membandingkan dirinya dengan kesuksesan orang lain, yang mana minder itu akan mengarah kepada gelisah yang berujung kepada depresi atau stres. Di Sri Lanka, misalnya ketika terjadi tsunami pada 26 Desember 2004, penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Sri Lanka membuktikan bahwa masyarakat tradisional tidak mengenal istilah namanya PTSD dan tidak mengalami PTSD dalam level psikologis mereka. Masyarakat Sri Lanka, sebagaimana kebanyakan masyarakat Asia, tidak mengenal pemisahan tubuh dan jiwa selayaknya masyarakat di barat. Orang-orang di Sri Lanka menunjukkan stres dan trauma melalui pegal-pegal, sakit di badan, atau nyeri. Tubuh dan emosi mereka satu. Tidak ada kosakata depresi, trauma, atau PTSD dalam kamus mereka. Konsep-konsep itu juga tidak pernah mereka rasakan. Namun, seiring edukasi mengenai PTSD, terapi kelompok, dan pemberitaan media mengenai PTSD yang membanjiri Sri Lanka, masyarakat mulai menginternalisasi konsep itu ke dalam dirinya secara bertahap. Hingga akhirnya beberapa masyarakat menceritakan stres mereka yang sebelumnya hanya terasa pada fisik mereka. Nah, proses ini dinamakan illness negotiation.
yaitu ketika dokter berusaha menjelaskan gejala seharusnya dan pasien berusaha mengalami gejala tersebut agar penyakit dapat dipahami dokter dan dapat disembuhkan. Cara sakit dan cara kita mengalami emosi berubah seiring dengan pengetahuan yang diberikan kepada kita mengenai penyakit tersebut. Contoh lain misalnya anoreksia atau gangguan makan di Hong Kong. Anoreksia biasanya memiliki badan yang sudah kurus tetapi selalu merasa gemuk sehingga harus menguruskan badannya. Hal ini berbeda dari orang-orang di Cina. Orang-orang di Cina tidak menunjukkan gejala seperti takut gemuk. Anoreksia versi Cina ialah sebuah perasaan duka dan cemas yang membuat seseorang tidak nafsu makan. Namun anoreksia di Cina hilang dengan seiring waktu dan tergantikan oleh anoreksia ala Barat, yang mana pergeseran tersebut didukung pada saat maraknya produk pelangsing tubuh dan produk kecantikan yang saat itu mendominasi 90% konten majalah populer di Cina. Ditambah lagi, hampir semua media massa cetak di Cina pada masa itu menampilkan foto-foto before after perempuan yang kurus setelah mengikuti program tertentu, yang mana hal ini memberikan standar bagi perempuan di Cina sehingga mereka terobsesi dengan kurus. Nah, menurut Ethan Waters yang melakukan penelitian tersebut mengatakan bahwa depresi dan gangguan mental tersebut bisa dibilang seperti biodiversitas di hutan. Namun, usaha perusahaan obat dan psikiater barat untuk memperkenalkan produknya malah memberikan pola penyakit yang sama di seluruh dunia. Inilah mengapa Ethan Waters berpendapat bahwa depresi itu bisa diimpor. Nah, pernyataan ini mengundang banyak perdebatan. Namun, bagaimanapun setiap budaya pasti memiliki cara untuk menunjukkan depresinya masing-masing. Hanya saja karena globalisasi, semakin banyak orang di dunia menunjukkan gejala-gejala depresi ala orang-orang di barat. Lantas apa yang harus kita lakukan? Depresi adalah sebuah tekanan dalam diri manusia. Dan depresi tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Manusia memiliki kendali atas dirinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Henry Manampiring dalam buku Filosofi Teras dalam hal dikotomi kendali. Jika kita merujuk kepada literatur Islam, depresi negatif sama halnya dengan berputus asa, yang mana putus asa adalah salah satu bentuk perilaku dosa. Tak banyak dari kita yang mengalami depresi yang menyalahkan dirinya, atau putus asa terhadap karunia Allah, bahkan menyalahkan Tuhannya, yaitu putus asa terhadap rahmatnya Allah. Depresi itu tergantung dari persepsi kita memandangnya. Apakah sebagai batu loncatan atau malah tembok yang tak akan bisa kita lewati selamanya. Mengutip perkataan Lao Tse, jaga pikiranmu itu akan menjaga kata-katamu. Perhatikan kata-katamu itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu itu menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu itu akan menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu karena itu akan menjadi takdirmu. Pikiran layaknya sebuah perut. Jika kita memasukkan hal-hal yang menyehatkan, maka sehat pula lah kita. Begitu juga dengan pikiran Anda. Sebisa mungkin, tetaplah sadar di era yang penuh dengan kebohongan ini. Ada pertanyaan?